Apakah ada aturan yang benar-benar melarang laki-laki menggunakan patrem? Apakah ada pakem yang menyatakan bahwa patrem hanya boleh dimiliki oleh perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Di tengah masyarakat Jawa ada satu anggapan yang begitu kuat dan seolah tidak perlu dipertanyakan lagi. Apakah keris patrem adalah keris khusus wanita? Anggapan ini begitu umum, begitu sering diulang, hingga banyak dari kita menerimanya sebagai kebenaran tanpa pernah benar-benar menelusuri asal-usulnya. Namun jika kita berhenti sejenak dan mulai bertanya, apakah benar patrem memang diciptakan hanya untuk perempuan, atau jangan-jangan yang kita anggap sebagai aturan sebenarnya hanyalah kebiasaan yang terus diwariskan? Disclaimer ya, apa yang saya sampaikan ini merupakan sudut pandang saya pribadi dari berbagai literasi yang telah saya baca. Jikalau nanti ada perbedaan pandang, perbedaan informasi, perbedaan pemahaman, silahkan nanti dibagi ya di kolom komentar, biar nanti akan menambah khazanah keilmuan khususnya bagi saya pribadi. Untuk memahami ini, kita tidak bisa langsung melompat pada kesimpulan. Kita harus mulai dari hal yang paling dasar. Apa itu patrem? Dalam berbagai literatur keris yang dianggap kredibel, seperti karya Bambang Harsrinusmo ya, terus Haryono Haryokuritno, hingga kajian internasional, patrem dijelaskan sebagai keris dengan ukuran yang relatif kecil. Di contohnya ya, yang saya bawa ya. Namun menariknya, tidak ada satupun yang secara tegas membatasi panjangnya harus sekian sentimeter. Itu yang saya dapatkan dari berbagai literasi ya. Ia hanya disebut kecil, artinya sejak awal patrem tidak didefinisikan secara kaku melalui angka, sebagaimana kita sering dengar ya. Pembagian keris itu ada 4 jika berdasar pada panjang bilahnya ya. Tapi patrem di sini sekali lagi bukan hanya soal panjang bilah, melainkan melalui kesan dan proporsinya. Bilahnya cenderung ramping, bentuknya halus, garapannya seringkali lebih menonjolkan keindahan daripada kesan garang. Dan dari sini perlahan kita mulai masuk ke lapisan berikutnya. Karena dalam budaya Jawa, benda bukan hanya dinilai dari bentuknya, tetapi dari rasa yang dibawanya. Patrem dalam banyak pemaknaan dikaitkan dengan kata tentrem, ketenangan batin. Ia tidak hadir sebagai simbol kekuatan yang meledak-ledak,
tidak pula sebagai lambang agresi, melainkan sebagai representasi dari keseimbangan, kelembutan, dan kedamaian. Nilai-nilai ini dalam konstruksi budaya Jawa sering dilekatkan pada sosok perempuan. Dan disinilah kita mulai melihat bagaimana sebuah benda perlahan mendapatkan identitasnya. Karena dalam praktiknya, patrem memang lebih sering digunakan oleh perempuan, khususnya dalam hal busana adat, lingkungan keraton, hingga upacara-upacara tertentu. Ia menjadi bagian dari harmoni visual, bukan sekadar senjata, tetapi pelengkap keindahan dan makna. Dan ketika sebuah kebiasaan berlangsung terus-menerus, ia berubah menjadi persepsi. Persepsi berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan seringkali dianggap sebagai kebenaran. Namun di titik ini kita perlu bertanya lebih dalam. Apakah ada aturan yang benar-benar melarang laki-laki menggunakan patrem? Apakah ada pakem yang menyatakan bahwa patrem hanya boleh dimiliki oleh perempuan? Jawabannya tidak ada ya. Itu sejauh yang saya ketahui ya, sejauh yang saya dapatkan. Tidak ditemukan dalam literatur utama, tidak tercatat dalam pakem yang baku. Artinya secara esensi, patrem tetaplah keris. Ia tidak memiliki batas kepemilikan berdasarkan gender ya, laki-laki atau perempuan. Lalu kenapa kesan khusus wanita itu begitu kuat? Karena yang bekerja di sini bukan aturan, melainkan simbol dan peran budaya. Dalam budaya Jawa, setiap unsur kehidupan seringkali diselaraskan antara bentuk dan makna, antara benda dan peran, antara simbol dan nilai kehidupan. Keris yang besar, gagah, dan berwibawa lebih sering diasosiasikan dengan laki-laki. Sementara patrem yang kecil, halus, dan tenang dilekatkan pada perempuan. Bukan karena harus demikian, tetapi karena dirasa selaras. Disinilah kita perlu membedakan dua hal yang sering tercampur, khusus dan diperuntukkan. Jika kita mengatakan patrem khusus perempuan, itu berarti ada batasan mutlak. Namun jika kita mengatakan patrem diperuntukkan bagi perempuan, itu berarti kita sedang berbicara tentang konteks budaya, bukan larangan. Dan perbedaan ini sangat penting. Menariknya lagi, dalam masyarakat juga berkembang penjelasan bahwa patrem merupakan singkatan dari panggonane ati tentrem. Sebuah frasa yang indah, puitis, dan terasa sangat Jawa. Namun jika ditelusuri secara bahasa, ini bukanlah asal-usul kata yang sebenarnya, melainkan bentuk sanepan atau cara orang Jawa memberi makna melalui permainan kata ya. Apakah salah? Tidak. Tapi juga bukan etimologi yang bisa dijadikan dasar ilmiah. Ia adalah jembatan antara bahasa dan rasa. Hal serupa juga terjadi pada pemahaman tentang ukuran keris. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama ya, ada yang membagi keris menjadi beberapa jenis ya. Ada jimatan, patrem, keris biasa atau normal, hingga corok, lengkap dengan ukuran sentimeternya ya. Ini sudah
banyak dibahas di berbagai konten kreator ya, termasuk di pembahasan saya di awal-awal ya, sudah pernah saya jelaskan. Padahal dalam kajian keris yang lebih mendalam, pembagian seperti ini tidak menjadi standar utama. Karena dunia keris tidak berdiri di atas angka, melainkan pada dapur, pamor, tangguh, dan konteks budaya. Ukuran hanyalah salah satu aspek, bukan penentu utama identitas. Dan sekarang kita sampai pada inti dari seluruh pembahasan ini. Setelah melihat bentuknya, maknanya, penggunaannya, hingga cara masyarakat memaknainya, maka pertanyaan itu kembali hadir. Apakah keris patrem memang diperuntukkan eksklusif untuk perempuan? Jawabannya adalah tidak. Patrem tidak pernah diciptakan sebagai keris yang hanya boleh dimiliki oleh perempuan. Namun, ia adalah keris yang secara budaya dilekatkan, diselaraskan, dan diposisikan dalam peran perempuan. Ia bukan batasan, ia adalah cerminan. Cerminan dari bagaimana budaya Jawa tidak selalu membuat aturan secara tertulis, tetapi membentuk pemahaman melalui kebiasaan, rasa, dan keselarasan makna. Maka mungkin yang perlu kita ubah bukanlah bendanya, melainkan cara kita memahaminya. Dari yang semula patrem adalah keris wanita, menjadi patrem adalah keris yang dimaknai melalui peran perempuan dalam budaya. Dan dari situ kita tidak hanya belajar tentang keris, tetapi juga belajar tentang bagaimana sebuah budaya bekerja. Pada akhirnya, patrem bukan sekadar bilah kecil yang diselipkan di balik busana. Ia adalah cerita tentang makna yang dibentuk, peran yang diselaraskan, dan rasa yang diwariskan. Dan mungkin yang membuat patrem menjadi begitu istimewa bukan karena siapa yang memakainya, tapi karena nilai apa yang dibawanya. Saya Ki Soleh Puspajati, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.